Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat pada Ibu Ade Widianti, SEMS AK AKT, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas genap. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Papuanita Hefiria. Di sini sebagai moderator dari kelompok 9. Di sini kelompok 9 akan membahas tentang perancangan sistem insentif dan penilaian kinerja pada PT Alvaria Trijaya Tbk di tahun 2023. Nah, baik, untuk anggota kelompoknya yang pertama itu ada saya sendiri, Anissa Papuanita Hefiria dengan ujung NPM 006, dan yang kedua ada Muhammad Tipinata Kusuma dengan ujung NPM 004, dan yang ketiga ada Anissa Nabila Putri dengan ujung NPM 048, dan yang keempat ada Muhammad Habibi dengan ujung NPM 078, dan yang terakhir ada Ayah Sakina Zahra dengan ujung NPM 092. Oke, baik. Untuk profil perusahaan akan dibacakan oleh teman saya. Untuk teman saya dipersilakan. Baik, yang pertama adalah profil perusahaan. Pada tahun 1989, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart atau Perseroan didirikan oleh Joko Susanto dan keluarga berdasarkan akta notaris Gede Kertayasa SH nomor 21 tanggal 22 Februari 1989. Pada tahun 2002, Perseroan resmi mengakuisisi 141 gerai Alfa Minimart dan mengganti nama gerai tersebut menjadi Alfamart, seperti yang masih digunakan sampai saat ini. Mengikuti perubahan nama tersebut, Perseroan pun mengganti kegiatan usaha utamanya dari semula bergerak di bidang perdagangan dan distribusi berbagai macam produk, kini menjadi perdagangan eceran dalam format minimarket dan jasa wiralaba. Baik, next slide. Baik, berikutnya adalah definisi dari sistem insentif. Sistem insentif adalah suatu mekanisme atau rangkaian insentif seperti hadiah, penghargaan, atau insentif finansial yang dirancang untuk mendorong individu, kelompok, atau organisasi untuk mencapai tujuan atau kinerja yang diinginkan. Sistem insentif dapat berupa insentif finansial atau non-finansial, tergantung pada jenis dan tujuan insentif yang diberikan. Tujuan dari sistem insentif adalah untuk meningkatkan motivasi kinerja dan kepuasan karyawan, serta untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif dan harmonis. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Oke, selanjutnya sistem insentif Alfamart. Sistem insentif yang diterapkan oleh Alfamart memiliki beragam insentif untuk karyawannya, termasuk insentif berbasis kinerja dan beberapa insentif yang diterapkan. Sebagai berikut, yang pertama ada gaji pokok, gaji lembur, tunjangan lainnya, bonus kinerja, program penghargaan, insentif khusus, dan insentif non-moneter. Next. Untuk penjelasan gaji pokok sistem insentif di Alfamart, gaji pokok yang diterima oleh kasir Alfamart akan disesuaikan dengan UMR atau UMK daerah toko masing-masing. Untuk nominalnya tentu akan berbeda sesuai dengan jabatannya. Semakin tinggi jabatannya, maka gaji yang diterima juga akan semakin besar. Gaji ini belum ditambah dengan tunjangan dan gaji lembur. Selain itu, ada beberapa daerah yang memberikan gaji kasir Alfamart dengan nominal yang menjanjikan. Di antaranya seperti gaji kasir Alfamart di Lampung sebesar 2.633.000 sekian. Next. Selanjutnya gaji lembur. Untuk gaji lembur Alfamart akan bertambah apabila bekerja lebih lama dari waktu yang sudah ditentukan. Waktu lembur ini harus ada kesepakatan dengan atasan terlebih dahulu. Jika tidak memungkinkan, seorang kasir Alfamart harus tetap membuat laporan disertai dengan alasannya. Apabila lembur di hari kerja, upah kerja lembur yang berhak kasir Alfamart terima adalah sebesar 1,5 kali upah per jamnya. Next. Selanjutnya yaitu tunjangan lainnya. Karyawan Alfamart memperoleh tunjangan berupa BPJS Kesehatan sebagai salah satu bentuk manfaat dari perusahaan. Tunjangan tersebut biasanya meliputi pembayaran premi BPJS Kesehatan yang merupakan kontribusi dari perusahaan untuk memastikan karyawan mendapatkan perlindungan kesehatan
yang sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Adanya tunjangan BPJS Kesehatan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi karyawan karena mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang dicakup oleh program ini. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Nah, yang pertama, lanjutan dari materinya Habibi. Ada bonus kinerja. Bonus kinerja di Alfamart itu seringkali diberikan kepada karyawan yang telah mencapai atau melampaui target kinerja tertentu. Adapun kinerja yang telah diterapkan di Alfamart, yang pertama itu adalah bonus penjualan. Nah, itu di mana karyawan yang mencapai atau melebihi target penjualan tertentu dapat memperoleh bonus tambahan. Yang kedua itu ada bonus berdasarkan kinerja individual. Di mana karyawan yang berhasil dalam mencapai target individu atau kontribusi yang spesifik yang diukur dapat menerima bonus tambahan. Yang ketiga itu ada bonus tim. Jika kinerja tim mencapai atau melampaui target tertentu, maka bonus dapat diberikan kepada seluruh tim atau anggota tim yang berkontribusi secara signifikan. Dan yang keempat itu ada bonus musiman atau tahunan, di mana untuk bonus tambahan yang diberikan pada waktu-waktu tertentu seperti akhir tahun atau periode musiman tertentu berdasarkan pencapaian atau kinerja selama periode tersebut. Selanjutnya itu ada program penghargaan. Untuk program penghargaan sendiri itu penghargaan atau apresiasi untuk karyawan yang unggul dalam penjualan, pelayanan, pelanggan, atau kontribusi yang luar biasa. Nah, yang selanjutnya itu ada insentif khusus, seperti hari libur. Nah, insentif khusus ini biasanya diberikan kepada karyawan Alfamart yang bekerja pada hari libur. Biasanya akan dihitung hari-hari besar seperti Idul Adha, Idul Fitri, Hari Nyepi, Natal, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada beberapa insentif khusus yang telah diberikan oleh Alfamart. Yang pertama itu ada tunjangan atau bonus khusus. Itu seperti tambahan penghasilan atau kerja pada kedua itu ada jadwal kerja yang fleksibel, di mana untuk kemungkinan pemberian waktu libur pada hari-hari lain sebagai kompensasi atas bekerjanya pada hari libur. Yang ketiga itu ada fasilitas tambahan. Nah, untuk pemberian fasilitas sendiri itu seperti makanan atau transportasi tambahan bagi karyawan yang telah bekerja pada hari libur. Yang keempat itu ada shift allowance, di mana untuk tambahan insentifnya untuk para karyawan yang mengambil shift pada hari libur sebagai bentuk penghargaan atas ketersediaan mereka. Namun, di mana insentif khusus ini juga bergantung pada kebijakan perusahaan dan dapat berbeda di setiap cabang atau wilayah Alfamart-nya sendiri. Dan yang terakhir itu ada insentif non-moneter, di mana ini bisa berupa pengakuan atas prestasi, sertifikat penghargaan, atau kesempatan untuk pelatihan lanjutan. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk sistem insentif rancangan. Untuk sistem insentif rancangan yang pertama dari gaji pokok yang diterima pegawai Alfamart paling minimum saat ini adalah disesuaikan dengan UMR atau UMK dari daerah waralaba itu berdiri, sedangkan nominalnya akan disesuaikan dengan jabatan dan posisinya. Semakin tinggi jabatan dan pendidikannya, maka semakin tinggi juga gaji pokok yang diterimanya. Contoh pemberian gaji pokok menurut rancangan kami sesuai dengan UMR adalah per November 2023 gaji pegawai Alfamart cabang Lampung adalah sebesar Rp2.990.000. Selanjutnya untuk gaji lembur, untuk memperoleh gaji lembur pegawai harus bekerja minimal 3 jam. Apabila pegawai itu bekerja kurang dari 3 jam, maka tidak akan diberikan gaji lembur. Jam operasi dari pukul 7 hingga 22, maka jam lembur akan dihitung setelah pukul 22 dan akan diupah sebesar 1,5 kali dari upah per jam sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Contoh perhitungannya adalah Andi seorang kasir di Lampung dengan gaji pokok 3.200.000,
dan jam kerja selama 8 jam per hari, bekerja sebanyak 27 hari selama 1 bulan. Pada bulan Oktober dia lembur selama 12 jam. Maka perhitungannya adalah gaji dikali 1,5 dikali jumlah jam lembur serta dibagi jam dikali hari per bulan sama dengan 266.667. Untuk tunjangan lainnya, pegawai Alfamart memperoleh tunjangan BPJS Kesehatan sebagai salah satu bentuk manfaat perusahaan. Tunjangan ini diberikan sebesar Rp50.000 per bulan. Tunjangan ini merupakan bentuk kontribusi perusahaan untuk memastikan karyawannya mendapatkan perlindungan kesehatan yang sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh BPJS. Selanjutnya, untuk bonus kinerja yang akan diberikan kepada pegawai adalah ketika mereka dapat mencapai atau melampaui target kinerja tertentu. Nilai rupiah kinerja ini bervariasi tergantung pada aspek apa yang dicapai, seberapa besar melampaui target, jabatan, tingkat penjualan, serta pencapaian target individu atau tim, atau penilaian kinerja secara keseluruhan. Beberapa bentuk bonus kinerja mungkin ditetapkan di Alfamart adalah: satu, bonus penjualan. Apabila pegawai mencapai atau melebihi target penjualan tertentu dapat memperoleh bonus tambahan. Besaran bonusnya diberikan adalah 5% dikali nilai target yang lebih. Kemudian akan dibagi kepada seluruh pegawai. Contohnya adalah target penjualan 25 juta dan ada 5 pegawai, dan pada bulan Oktober itu target penjualannya mencapai 30 juta, maka nilai penjualan dikurangin target dikali 5% serta dibagi 5 orang. Selanjutnya, untuk bonus berdasarkan kinerja individual. Bonus kinerja individu dapat berupa bonus insentif yang diberikan dalam bentuk uang kepada pekerja pada akhir tahun berdasarkan kinerja karyawan. Besaran bonus insentif dapat bervariasi tergantung pada pencapaian karyawan dan dapat berupa uang atau non-moneter seperti perjalanan atau hadiah. Baik, yang selanjutnya yaitu bonus tim. Bonus kinerja tim dapat bonus tim, yaitu bonus kinerja tim dapat diberikan berdasarkan penilaian kinerja objektif seperti pencapaian penjualan, produktivitas, efisiensi kerja, atau pencapaian tujuan bisnis lainnya. Lalu yang selanjutnya itu bonus tim. Lalu yang selanjutnya yaitu bonus tim, yaitu adalah bonus kinerja tim dapat diberikan berdasarkan penilaian kinerja yang objektif seperti pencapaian penjualan, produktivitas, efisiensi kerja, atau pencapaian tujuan bisnis lainnya. Besarannya dapat bervariasi bergantung pada tingkat pencapaian yang dicapai oleh karyawan. Lalu yang selanjutnya yaitu ada program penghargaan. Penghargaan atau apresiasi untuk karyawan yang unggul dalam penjualan, pelayanan, pelanggan, atau kontribusi yang luar biasa. Program penghargaan dapat menjadi bentuk apresiasi untuk pegawai yang telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan Alfamart dan akan meningkatkan citra Alfamart ke depannya. Lalu yang selanjutnya yaitu ada insentif khusus seperti hari libur dan fasilitas tambahan. Nah, insentif khusus yang diberikan kepada pegawai Alfamart yang bekerja pada hari libur biasanya akan dihitung pada hari-hari besar seperti Idul Adha, Idul Fitri, Hari Raya Nyepi, Natal, dan hari-hari besar lainnya. Beberapa insentif khusus meliputi yang pertama yaitu tunjangan atau bonus khusus, yang kedua tambahan penghasilan atau bonus untuk karyawan yang bekerja pada hari libur tertentu. Nilai bonusnya adalah sebesar 2 kali lipat dari upah kerja per jam. Misalnya, upah kerja per jamnya adalah Rp14.912 dan karyawan tersebut bekerja selama 7 jam, maka perhitungannya adalah Rp14.912 dikali 7 dikali 2.
yang hasilnya adalah Rp208.768. Selain itu, terdapat pula fasilitas tambahan bagi pegawai yang bekerja pada hari libur. Pegawai yang bekerja pada hari libur akan diberikan fasilitas tambahan berupa makanan. Lalu yang selanjutnya ada jadwal kerja yang fleksibel. Apabila pegawai bekerja pada hari libur, mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan. Kemudian tidak ada upah rupiah apabila pegawai bekerja pada hari libur tertentu. Namun, akan diberikan kompensasi berupa hari libur lagi pada hari lain. Dan yang terakhir adalah insentif non-moneter. Insentif non-moneter yang diberikan berupa pengakuan atas prestasi, sertifikat penghargaan, atau kesempatan untuk pelatihan lanjutan. Setiap bulannya akan diberikan penghargaan berupa karyawan terbaik. Penghargaan ini diberikan kepada pegawai yang terpilih saja, dengan indeks penilaian dapat berupa kepatuhan terhadap jam kerja, kerapihan dalam bekerja, sikap terhadap pelanggan, maupun kepada sesama pegawai, inovasi yang diberikan, inisiatif yang dilakukan, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya adalah sistem penilaian kinerja. Next slide. Di sini kami menggunakan sistem penilaian kinerja yaitu Balance Scorecard. Balance Scorecard atau BSC adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja suatu organisasi dengan pendekatan yang seimbang. Balance Scorecard memberikan pandangan yang seimbang tentang kinerja organisasi dari 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan perubahan. Hal ini memastikan bahwa organisasi tidak hanya berfokus pada aspek keuangan semata, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek lain yang berpengaruh pada kinerja jangka panjang. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Perspektif ini menggambarkan apakah organisasi mencapai tujuan keuangan dan memberikan nilai tambahan kepada pemegang saham. PT Alvaria Trijaya Tbk menggunakan perspektif keuangan dengan menilai total bonus yang dibagikan dan menilai efisiensi biaya dalam pemberian insentif. Lalu yang kedua, perspektif pelanggan. Indikator yang digunakan bisa berupa tingkat kepuasan pelanggan, pangsa pasar, atau tingkat retensi pelanggan. PT Alvaria Trijaya Tbk menggunakan pelanggan dengan menilai tingkat kepuasan karyawan terhadap sistem insentif dan tingkat retensi karyawan. Lalu yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Dalam perspektif ini diidentifikasi indikator kunci yang berkaitan dengan proses-proses yang menghasilkan produk atau layanan termasuk inovasi, kualitas, dan produktivitas. PT Alvaria Trijaya Tbk menggunakan perspektif proses bisnis internal dengan menilai efektivitas sistem penilaian kinerja dan waktu yang dibutuhkan untuk memproses bonus dan insentif. Lalu yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini mencakup aspek seperti pengembangan karyawan, manajemen pengetahuan, dan kemampuan inovasi. PT Alvaria Trijaya Tbk menggunakan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dengan menilai partisipasi karyawan dalam pelatihan lanjutan dan tingkat inovasi yang dihasilkan dari program insentif. Next slide. Baik, berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada rekan saya, silakan. Oke, baik. Untuk kesimpulan dari presentasi hari ini adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu, sistem insentif dapat memberikan motivasi dan semangat kepada karyawan untuk dapat bekerja dengan lebih giat. Yang kedua, itu sistem insentif yang sudah ada pada PT Alvaria Trijaya Tbk berupa gaji pokok, gaji lembur, tunjangan lain seperti BPJS, bonus kerja, berupa individu, tim, penjualan, dan musiman atau tahunan, program penghargaan, insentif khusus di hari libur, dan insentif non-moneter. Yang ketiga, itu sistem insentif rancangan berupa gaji pokok, gaji lembur, tunjangan lain atau BPJS, bonus kerja dan bonus individu, bonus tim, bonus penjualan apabila penjualan melebihi target,
program penghargaan, insentif khusus, hari libur atau cuti, jadwal kerja yang fleksibel, fasilitas tambahan berupa makanan dan yang non moneter. Adapun saran yang diberikan, yang pertama itu kepada karyawan. Hendaknya karyawan dapat terus memotivasi diri untuk bekerja dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan usaha terbaiknya untuk kepada manajer. Hendaknya manajer dapat memimpin, mengarahkan dan mengawasi karyawan untuk bekerja sama mencapai tujuan perusahaan, serta mendorong semangat karyawan lainnya untuk terus mengupayakan kinerja terbaiknya. Yang itu kepada penelitian ini hendaknya dapat lebih digunakan lagi pada penelitian selanjutnya, yaitu dengan menambahkan variabel insentif yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Oke, baik. Mungkin cukup sekian video presentasi atau pemaparan yang dapat disampaikan oleh kelompok 9. Sebelumnya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.